Jangan lupa di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share ya teman-teman, supaya teman-teman kita yang lain dapat melihat siaran saya ini. Terima kasih. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Halo sahabat yang terkasih, kali ini saya akan membahas mengenai Yesus. Sudahkah kalian mengetahui siapa itu Yesus? Yesus berasal dari kota kecil bernama Nazaret. Yesus lahir di kota Bethlehem, tepatnya di kandang domba. Yesus lahir dari gadis perawan yang bernama Maria, yang merupakan ibu Yesus, dan ayah Yesus bernama Yusuf. Alkitab menuliskan dari mana Yesus berasal, mukjizat dan perbuatan apa yang terjadi. Berikut saya akan menjelaskan mengenai Yesus yang diajarkan oleh Alkitab. Pertama, Yesus adalah anak Allah. Menurut Alkitab, anak Allah berarti Dia adalah Allah yang sempurna. Dia adalah salah satu dari 3 pribadi yang membentuk Allah yang Esa. Konsep ini dikenal dengan nama Allah Tritunggal. Yang kedua, Yesus adalah Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1 menuliskan tentang Dia, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dialah yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Para pemimpin agama pada zamannya memahami sekali bahwa Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah Allah. Dapat kita lihat dalam Yohanes 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ke-18. Paulus juga menulis ketika Yesus mati, Bapa menyatakan kepada seluruh dunia bahwa Dia adalah anak Allah. Dapat kita lihat dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-11. 3. Yesus menjadi manusia melalui kelahiran anak darah. Anak Allah yang kekal telah ada di dalam sorga. Dalam Yohanes 17 ayat 5. Melalui kuasa Roh Kudus yang tertulis dalam Matius 1 ayat yang ke-20. Dia dilahirkan sebagai manusia yang kemudian diberi nama Yesus di ayat yang ke-25. Untuk menunjukkan bahwa Yesus bukanlah manusia biasa, dalam Kolose 2 ayat yang ke-9, Allah memilih seorang anak darah untuk melahirkan Dia. Terdapat dalam Lukas 1 ayat yang ke-34 sampai dengan 35. 4. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Setiap kali kita tidak menaati Allah, kita disebut berdosa. Hukuman dosa adalah maut. Namun Allah dalam kasih-Nya ingin agar kita tidak binasa. Karena itu Dia mengutus Mesias yang dijanjikan, yang juga disebut Kristus, untuk menyelamatkan dunia. Dapat kita lihat dalam Yohanes 1 ayat yang ke-41. Anak Allah Yesus Kristus datang ke bumi untuk menebus dosa kita. Karena Dia hidup tanpa dosa, Yesus menjadi satu-satunya pribadi yang memenuhi syarat untuk membayar dosa-dosa kita
melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia kemudian mengatakan kuasanya atas maut saat dia bangkit dari kubur 3 hari setelah kematiannya. Hanya melalui Yesus dosa-dosa kita dapat diampuni dan kita dapat datang kepada Allah. Yesus Kristus adalah juru selamat setiap orang di dalam dunia. Dapat kita lihat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yang kelima, Yesus melakukan mukjizat-mukjizat. Di sepanjang hidupnya di muka bumi, Yesus melakukan mukjizat-mukjizat. Dia menyembuhkan orang sakit dalam Matius 8 ayat yang ke-16. Ini merupakan salah satu dari banyak mukjizat yang dilakukannya. Kemudian Yesus mengendalikan cuaca. Dapat kita lihat dalam Markus 4 ayat yang ke-39. Yesus juga melipat gandakan makanan, dan Yesus juga menyediakan uang saat ada yang kebutuhan. Bahkan sesudah tidak ada lagi di dunia, dia masih melakukan mukjizat dalam kehidupan orang-orang melalui khotbah Petrus. Dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-16. Yang keenam, Yesus mengubah hidup. Orang-orang yang mengikuti Yesus berpaling dari dosa-dosa mereka. Dapat kita lihat dalam Lukas 19 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-10. Dia mengusir 7 setan yang merasuki Maria Magdalena dalam Lukas 8 ayat yang kedua. Dan Maria kemudian menjadi pengikut setia yang bersaksi kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Dapat kita lihat dalam Yohanes 20 ayat yang ke-16. Zakeus si pemungut cukai mengembalikan uang orang yang telah diperasnya ketika memungut cukai dan juga menyerahkan separuh dari hartanya kepada orang-orang miskin. Dapat kita lihat dalam Lukas 19 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-10. Ini merupakan contoh Yesus mengubah hidup. Ketika para pengikutnya penuh dengan kuasa Roh Kudus, mereka sanggup mengabarkan berita mengenai Yesus, melakukan mukjizat-mukjizat, dan dimerdekakan dari dosa. Yesus Kristus masih mengubah kehidupan manusia. Yesus Kristus mengubah kehidupan manusia di seluruh dunia. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Dia dapat mengubah hidupmu juga. Yesus akan membebaskanmu dari kecanduan dosa. Dapat kita lihat dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-17. Yesus juga membaharui akal budimu. Dapat kita lihat dalam Roma 12 ayat yang kedua. Tak hanya itu, Yesus juga mampu menyembuhkan luka-luka batinmu yang dapat kita lihat dalam Alkitab kita di 2 Timotius 2 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-17. 7. Yesus berada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sesudah Yesus bangkit dari maut, dia naik ke surga, dan dari sanalah ia mendengarkan doa-doa kita. Tertulis di Roma 8 ayat yang ke-34. 8. Yesus akan kembali
untuk menghakimi semua manusia. Ketika masih ada di muka bumi ini, Yesus berkata yang tertulis dalam Matius 24 ayat yang ke-30, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ketika Yesus datang kembali, Dia akan memisahkan mereka yang akan hidup bersamanya selama-lamanya dari mereka yang akan menerima hukuman oleh sebab kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukannya.